Saat pesawat akan mendarat, kami benar-benar kehilangan kontak dengan menara pengawas. Landasan pacu dipenuhi zombie yang saling menerkam dengan ganas. Sementara bahan bakar hanya cukup untuk terbang kurang dari setengah jam lagi. Ada yang nekat ingin membuka pintu kabin untuk melarikan diri. Sementara yang lain dengan tegas menentangnya. Kekacauan hampir tak terkendali. Dan sebagai kapten pesawat, saya harus memimpin 47 penumpang untuk mencari cara bertahan hidup di kota yang telah sepenuhnya jatuh ke tangan zombie. Namun, yang menanti kami di luar pesawat bukanlah tim penyelamat, melainkan pilihan yang lebih. Saya akan selamanya mengingat sore itu. Suara menara kontrol Highman tiba-tiba menghilang pada pukul 3.17. Wajah kopilot berubah pucat. Dia mengulangi panggilan 3 kali. Namun, yang menjawab hanyalah suara statis yang sunyi seperti kematian. Melalui kaca kokpit, aku melihat ada sesuatu yang bergerak di landasan pacu. Bukan kendaraan pemandu, melainkan sekelompok bayangan manusia yang sedang merobek-robek sesuatu. Altimeter menunjukkan ketinggian 800 kaki. Angka pada indikator bahan bakar membuat hatiku tenggelam. Bahan bakar tersisa 2,3 ton. Saat teriakan pertama terdengar dari kabin penumpang di belakang, aku tahu ada penumpang yang juga melihat menara Highman. Ini HC-327. Meminta izin mendarat. Suara Xiao Zhou bergetar. Ini panggilan keempatnya. Hanya suara statis. Hanya suara statis. Namaku Chen Yuanshan. 35 tahun. Sudah 7 tahun aku terbang langsung dari Yunchuan ke Highman. Selama 7 tahun itu, aku belum pernah mengalami kehilangan kontak total dengan menara. Beralih ke 121.5. Saya mengambil mikrofon. Frekuensi darurat. Frekuensi yang dipantau oleh semua pesawat. Jika ada yang masih hidup, pasti bisa mendengar. Semua unit. Ini HC-327. Berjarak 15 mil laut dari Bandara Highman. Ketinggian turun. Melewati 5.000. Meminta respons dari unit manapun. Gema yang terdengar tetap sunyi. Dahi Xiao Zhou mulai berkeringat. Frekuensi dekat dan frekuensi darat sudah dicoba semua. Saya melirik instrumen. Semuanya normal. Selain radio yang tidak berfungsi, ada yang tidak beres. Lihat ke bawah, kata Xiao Zhou sambil menunjuk ke sisi kanan. Melalui awan tipis, kontur kota Highman mulai terlihat jelas. Pukul 15.30. Di kota berpenduduk 2 juta jiwa ini, hampir tidak ada kendaraan yang bergerak di jalan. Ketinggian 3.000 kaki. Landasan pacu terlihat jelas. Landasan pacu. Nomor 25. Landasan pacu yang bisa saya landasi bahkan dengan mata tertutup. Tapi posisi kendaraan pemandu tidak tepat. Dia berhenti di tengah landasan taksi. Miring-miring apa itu? Suara Xiao Zhou berubah nada. Ada orang di landasan pacu. Bukan orang biasa. Gerakan mereka aneh. Postur mereka aneh. Mereka sedang merobek-robek sesuatu. Ketinggian 1.500 kaki terdengar dari kabin. Penumpang di dekat jendela melihatnya. Para penumpang. Ini kapten. Aku menekan tombol pengumuman. Berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Karena gangguan komunikasi sementara di darat, kami akan mendarat sesuai prosedur standar. Mohon kenakan sabuk pengaman dan lipat meja kecil. Meja kecil itu menatapku. Aku benar-benar harus mendarat. Bahan bakar tidak cukup untuk mencapai bandara alternatif. Aku menunjuk ke indikator bahan bakar. 2,3 ton. Paling lama terbang 40 menit. Bandara darurat terdekat adalah Kingsan. Perjalanan satu arah saja butuh 35 menit. Jika Kingsan tidak bisa, turunkan roda pendaratan. Turunkan roda pendaratan. 3 lampu hijau. Tangan Xiao Zhou gemetar. Ketinggian 500 kaki. Saya melihat dengan jelas bahwa mereka bukan petugas darat. Pakaian mereka robek. Gerakannya aneh. Seperti binatang liar yang tergeletak di tanah. Yang di tanah adalah mayat. Apakah harus bayar? Xiao Zhou hampir memohon. Kemana kita terbang? Ketinggian 200 kaki. Fokuslah. Apapun yang terjadi di darat, pesawat harus mendarat dengan aman. 47 penumpang. 4 awak kabin. Mereka percaya aku bisa membawa mereka pulang. 50.403.020. Suara otomatis memberitahu ketinggian. Getaran roda utama menyentuh tanah terasa. Familiar namun asing. Rem dorong diaktifkan. Kecepatan menurun. 80 knot. 60 knot. Pemandangan yang melintas di jendela membuat perutku mual. Di layar parkir, sosok-sosok tergeletak berantakan. Di kaca jembatan penghubung, bekas tangan berwarna merah gelap. Dan, benda-benda itu, yang bergerak, sedang berlari ke arah kami. Belok kiri menuju landasan 13. Insting profesional membuatku terus mengendalikan pesawat. Ada rintangan di landasan pacu. Sebuah bas penghubung terbalik dengan koper-koper berserakan di sekitarnya, mengelilinginya, terus meluncur, dan berhenti di posisi parkir jauh. Aku memutuskan tidak bisa menggunakan jembatan penghubung. Berbahaya, posisi parkir 16 jauh dari terminal. Saat mesin dimatikan, dunia tiba-tiba sunyi mengerikan. Tak ada musik latar, tak ada pengumuman. Hanya suara raungan samar dari kejauhan. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan tombol pengumuman kabin. Para penumpang, ini Kapten Chen Yuanshan. Karena situasi darurat di darat, mohon tetap di tempat duduk Anda dan jangan meninggalkan pesawat. Kru akan menjelaskan situasi ini. Setelah meletakkan mikrofon, aku bertatapan dengan Zhou. Wajahnya pucat. Apa itu? Aku tidak tahu. Tapi kami berdua tahu. Adegan yang sudah berkali-kali kami lihat di film, kini sedang berlangsung di luar jendela. Kepala pramugari Xiao Chen mengetuk pintu dan masuk. Kapten, penumpang panik. Ada yang melihat situasi di luar. Dia masih muda, 28 tahun. Tapi dia orang paling tenang di kru kami. Kini suaranya pun gemetar. Tenangkan mereka. Kataku, katakan pada semua orang bahwa pesawat ini aman.
Haruskah aku jujur? Tanyanya. Katakan bahwa kami sedang menunggu instruksi dari darat. Dia mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Xiao Zhou menyalakan penerima frekuensi darurat, berusaha menangkap sinyal apapun. Aku menatap benda-benda di luar jendela yang semakin mendekat. Mereka mengelilingi sebuah Boeing 737 yang parkir di sebelah. Berputar-putar, pintu kabin pesawat itu terbuka. Ada noda darah di tangga depan. Kapten Chen dan petugas keamanan Lao Zhang mendorong pintu masuk. Pria asal timur laut berusia 50 tahun. Mantan tentara. Situasinya tidak baik, sama sekali tidak baik. Di kabin belakang, ada penumpang yang ingin membuka pintu dan keluar. Gila, kata mereka, di pesawat ini kita hanya menunggu mati. Lao Zhang suaranya, yang memimpin adalah Tuan Li dari kursi 15A. Seorang pengusaha. Diikuti oleh 6 atau 7 orang. Aku berdiri dan berkata, aku akan keluar dari kokpit. Suasana di kabin penumpang begitu mencekam hingga membuat sesak napas. 47 pasang mata menatapku. Campuran rasa takut, kebingungan, dan amarah. Para penumpang kataku, jangan bicara omong kosong. Pria dari kursi 15A berdiri, berpakaian jas dan dasi, dengan wajah yang garang. Apa yang sebenarnya terjadi di luar? Mengapa kita tidak diizinkan turun dari pesawat? Tuan Li, tolong tenanglah, katanya sambil menunjuk keluar jendela. Lihatlah, apa itu di luar sana? Semua orang menoleh ke jendela. Seorang yang terinfeksi sedang merangkak di sayap pesawat 737, menggigit sesuatu. Jaraknya terlalu jauh untuk dilihat dengan jelas, tapi gerakan dan posturnya tidak seperti manusia. Seorang wanita di baris belakang mulai menangis. Aku ingin pergi dari sini, kata Tuan Li dengan suara lebih keras. Terbangkan pesawat ini. Lepas landas sekarang juga. Aku harus jujur, kataku. Kita tidak punya cukup bahan bakar. Seluruh kabin sunyi senyap. Maksudnya apa? Tanya seorang pria parubaya berkacamata. Saat ini tersisa 2,3 ton bahan bakar. Cukup untuk terbang 40 menit. Aku menjelaskan dengan berusaha tetap tenang. Bandara terdekat butuh 35 menit. Dan kita tidak tahu situasinya di sana. Lalu bagaimana? Isi bahan bakar. Aku menunjuk keluar jendela. Sekitar 200 meter di depan. Di mana ada truk tangki bahan bakar. Kalau begitu, kita pergi mengisi bahan bakar. Di luar ada lebih dari 20 truk. Aku berhenti sejenak. Begitu kata, orang terinfeksi, terucap. Suasana semakin mencekam. HMPH, jadi kita terjebak di sini. Tuan Li tertawa sinis. Menunggu mati, tidak. Kataku, kita akan mencari cara. Tapi sekarang pesawat adalah tempat paling aman. Pintu kabin tertutup. Mereka tidak bisa masuk. Seorang gadis muda bersuara gemetar. Maksudmu zombie? Tidak ada yang menjawab. Tapi semua orang tahu jawabannya. Chen kecil mendekat. Kapten, ada sinyal. Aku bergegas kembali ke kokpit. Zhou kecil menunjuk layar. Sistem Eclairs menerima pesan terenkripsi. Sistem komunikasi dan pelaporan pesawat. Digunakan untuk komunikasi data dengan darat. Pesan sangat singkat. Jarak 120 laut aman tetap diam dan tunggu. Setidaknya menempuh 20 mil laut. Koordinat zona aman. 121,5 derajat. BT. 29,3 derajat Lu. Jarak 120 mil laut. Tetap diam dan tunggu pertolongan. Untuk 20 mil laut, dibutuhkan setidaknya 3,5 ton bahan bakar. Kita hanya punya 2,3 ton. Bisakah kita menghubungi mereka? Sudah dicoba, tapi tidak ada respons. Xiao Zhou berkata mungkin itu dikirim secara otomatis. Di luar jendela, matahari terbenam. Mewarnai landasan pacu merah darah. Bayangan para terinfeksi memanjang. Seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Malam ini akan menjadi malam yang panjang. Xiao Zhou, hitunglah konsumsi bahan bakar yang tepat. Kataku, coba lihat apakah rute penerbangan bisa dioptimalkan. Dia mengangguk dan mulai menandai rute penerbangan. Sementara itu, aku menatap truk tangki bahan bakar itu. Jaraknya 200 meter. Biasanya hanya butuh kurang dari 3 menit untuk berjalan ke sana. Tapi sekarang terasa seperti selamanya. Dari kabin penumpang terdengar suara pertengkaran lagi. Aku mau turun dari pesawat. Kamu gila, di sini kita hanya menunggu mati. Aku tahu ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Ketika ketakutan mulai menyebar, pilihan apa yang akan diambil manusia? Ketika bertahan hidup menjadi satu-satunya tujuan, apa yang tidak bisa dikorbankan? Aku menatap foto keluarga di kokpit, wajah tersenyum istri dan putriku. Tiba-tiba terasa begitu jauh. Bagaimana kabar mereka sekarang? Yun Chuan pun tak boleh memikirkannya. Harus bertahan hidup. Harus membawa orang-orang ini bertahan hidup. Meski hanya ada secercah harapan. Suhu di kabin terus naik. Setelah mesin dimatikan, sistem pendingin udara berhenti berfungsi. Panas tubuh dan napas lebih dari 40 orang membuat ruang tertutup ini cepat memanas. Baru 1 jam berlalu. Sudah ada yang mulai berkeringat. Tidak bisa membuka pintu untuk ventilasi? Seorang wanita parubaya sambil mengipasi boarding pass-nya. Tidak, jawab Chen dengan tegas. Kenapa? Kita akan kepanasan di sini. Dari kokpit, langit di luar mulai gelap. Siluet orang-orang yang terinfeksi berkeliaran di landasan parkir. Nyalakan daya bantu. Kataku pada Zhou, diskon aplikasi menghabiskan bahan bakar. Nyalakan dulu 10 menit untuk ventilasi. Daya bantu menyala. AC kembali berfungsi. Suara lega terdengar di kabin. Tapi aku tahu ini hanya sementara. Teman-teman, aku berdiri di tengah lorong. Aku perlu menjelaskan situasi kita. Semua mata tertuju padaku. Pertama, sudah kalian lihat, para terinfeksi itu agresif. Pintu kabin adalah satu-satunya penghalang kita. Seorang terinfeksi yang tampak seperti mahasiswa bertanya, apakah ini semacam virus? Saya tidak tahu penyebab pastinya. Jawab saya jujur. Tapi dari pola perilakunya. Setelah diserang, orang akan terinfeksi. Beberapa orang menarik napas dalam-dalam. Kedua, mengenai persediaan bahan bakar kita. Saya menunjuk keluar jendela. Saat ini tersisa 2,3 ton. Namun,
kami menerima kabar bahwa Pulau Qingyu memiliki zona aman. Kita membutuhkan 3,5 ton bahan bakar untuk sampai ke sana. Kurang 1,2 ton. Seseorang menghitung cepat dalam hati. Ya, jadi, kita perlu mengisi bahan bakar. Bagaimana caranya? Pak Li berdiri dan baru saja berkata. Di luar ada lebih dari 20 makhluk itu. Truk tangki bahan bakar ada di landasan parkir nomor 4. Berjarak 200 meter dari sini. Pak Zhang tampak merenung. 200 meter. Jika ada perlindungan, bukan tidak mungkin. Kamu gila. Pak Li menatapnya tajam. Keluar berarti bunuh diri. Lalu, apa kamu punya cara yang lebih baik? Keduanya saling berhadapan. Cukup. Aku menaikkan suaraku. Sekarang bukan waktunya. Saya butuh semua orang berpikir jernih. Pikirkan apa? Seorang wanita kantoran berkata dengan nada menangis. Kita semua akan mati di sini. Tidak, kata saya sambil menatap setiap orang. Saya jamin akan berusaha sekuat tenaga membawa semua orang keluar. Omong kosong. Li Zong mendengus dingin. Saat itu, seorang pria berpakaian seragam kerja hitam mengangkat tangan. Boleh saya tanya sesuatu? Apakah truk tangki itu butuh kunci? Pertanyaan bagus, kata saya sambil menatap Xiao Zhou. Dia menggelengkan kepala, menunjukkan ketidakpastian. Pria seragam itu melanjutkan, nama saya Zhao Gong. Dulu saya bekerja di bandara. Kunci kendaraan ground handling biasanya disimpan di 2 tempat. Di panel penutup matahari kabin pengemudi. Atau di ruang istirahat ground handling. Ruang istirahat itu ada di bawah gerbang keberangkatan 3. Jaraknya, dia menatap keluar jendela, sekitar 150 meter. Lebih dekat daripada truk tangki. Tapi masalahnya, Zhao Gong menggaruk dagunya. Bahkan jika kita dapat kuncinya, mengoperasikan truk tangki butuh pengetahuan khusus. Penyambungan lubang pengisian, pengendalian tekanan, dan pengaturan aliran. Kalau salah, bisa terjadi kecelakaan. Apakah kamu bisa? Secara teori bisa. Tapi belum pernah mempraktikkannya. Setidaknya ada petunjuk. Ada masalah lain. Chen kecil bertanya. Apakah suara apu akan menarik makhluk-makhluk itu? Begitu kata-katanya selesai, terdengar suara benturan dari luar jendela. Seorang yang terinfeksi sedang memukul bodi pesawat 737 di sebelahnya. Ditarik oleh suara mesin bantu daya. Lebih banyak yang terinfeksi mulai berkerumun ke arah suara itu. Matikan. Aku segera memerintahkan Zhou kecil untuk berlari ke kokpit. Beberapa detik kemudian, mesin bantu daya berhenti. Kabin kembali menjadi pengap. Tapi sudah terlambat. 7 atau 8 orang terinfeksi mengelilingi 737 dan memukul-mukul dengan gila-gilaan. Salah satunya memanjat tangga darurat, mencoba masuk ke pintu kabin yang terbuka. Mereka sensitif terhadap suara. Lao Zhang mengamati. Ini justru kesempatan. Zhao Gong berkata, gunakan suara untuk mengalihkan perhatian mereka. Lalu ambil kunci. Siapa yang mau mati? Ejek Li Zong. Aku yang akan pergi, kata pemuda, yang duduk di kursi 35A. Kelihatannya belum 30 tahun. Berpakaian olahraga dan berotot. Siapa kamu? Tanya Sukyang, instruktur kebugaran. Dia berdiri. Aku bisa berlari cepat. Berlari cepat tak berguna. Li Zong sambil menyiram air dingin. Satu kesalahan saja sudah cukup. Lebih baik daripada menunggu mati di sini. Siapa bilang menunggu mati? Li Zong menaikkan suaranya. Pasti ada yang datang menyelamatkan kita. Polisi. Dan tentara pasti akan datang. Lihatlah keluar. Susiang menunjuk ke terminal. Jika ada bantuan. Mengapa tidak ada satupun pesawat? Memang benar. Seluruh bandara ini kosong. Kecuali kita dan pesawat 737. Tidak terlihat pesawat lain. Tidak normal. Sangat tidak normal. Bandara Haimen biasanya melayani 300 penerbangan Jepang per hari. Tapi sekarang kosong melompong. Mungkin semuanya dibatalkan. Bisik seseorang. Mungkin seluruh kota. Orang lain belum selesai bicara. Kepanikan mulai menyebar. Seorang wanita mulai menangis. Ada yang mengobrak-abrik tas mencari obat. Ada juga yang berusaha menelepon dengan putus asa. Tentu saja tidak ada sinyal. Diam. Aku terpaksa menaikkan suara. Sekarang pukul 5 sore. Aku melihat jam tanganku. Sebelum gelap, kita harus membuat keputusan. Mencari cara mengisi bahan bakar dan pergi. Atau menginap di sini. Menunggu bantuan yang mungkin tidak datang. Ayo voting, usul. Chen, saya minta Chen membagikan kertas dan pena. 10 menit kemudian hasilnya keluar. 31 suara setuju mencari cara mengisi bahan bakar. 16 suara setuju menunggu bantuan. Minoritas tunduk pada mayoritas. Li Zong terlihat muram. Tapi tidak bicara. Jadi, siapa yang mau ikut saya keluar? Begitu kata-kata saya selesai. Zhou kecil langsung berdiri. Saya ikut Anda. Tidak bisa. Anda harus menjaga kokpit kabin. Kalau begitu aku yang pergi. Lao Zhang berdiri. Aku, Zhao Gong, juga berdiri. Sukyang. Lao Zhang, Zhao Gong, ditambah aku, 4 orang terlalu banyak, jadi targetnya terlalu besar. Lao Zhang menganalisis dan menyarankan untuk membagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok membuat keributan untuk mengalihkan perhatian. Satu kelompok mengambil kunci. Masuk akal, Sukyang dan aku satu kelompok bertanggung jawab mengalihkan perhatian. Lao Zhang berkata, Kapten dan Zhao Gong pergi mengambil kunci. Kenapa kalian yang memutuskan? Tuan Li berdiri lagi. Dasar apa kita harus percaya pada kalian? Karena kita bersedia mengambil risiko. Aku menatapnya lurus-lurus. Kalau kamu tidak percaya, silakan pergi sendiri. Dia langsung diam. Kita butuh senjata. Lao Zhang melihat sekeliling. Di jalan tidak ada senjata. Tapi ada alat. Xiao Chen menemukan rangka logam gerobak makanan. Bisa dipakai sebagai tongkat. Kapak pemadam kebakaran ada di kokpit. Aku mengambil satu. Bagaimana cara memberi sinyal? Sukyang bertanya. Dengan senter. Xiao Zhou mengeluarkan senter darurat. 3 kali pendek. 3 kali panjang. Sinyal minta tolong. Matahari terbenam sudah sangat rendah. Cahaya oranye kemerahan mewarnai segalanya dengan warna darah. Bayangan para yang terinfeksi semakin memanjang. Seperti cengkeraman mimpi buruk. Keluar melalui pintu ruang kargo.
Aku memutuskan untuk bergerak lebih pelan. Pintu ruang kargo depan tersembunyi di balik dinding, tidak terlihat dari kabin penumpang. Sebelum berangkat, Xiao Chen menyodorkan sebotol air padaku. Kembalilah hidup-hidup. Tangannya gemetar. Benar, sebenarnya aku juga tidak yakin. Tapi harus menunjukkan keyakinan. Kalau tidak, kepanikan akan menelan-menelan semua orang. Di jalan menuju ruang kargo, tatapan para penumpang menusuk tubuhku seperti jarum. Ada harapan, ada keraguan, ada ketakutan. Seorang gadis kecil menggenggam tangan ibunya. Paman, apakah paman akan melawan monster? Ibunya menutup mulutnya. Tapi air mata mengalir. Setibanya di pintu ruang kargo, Lao Zhang turun pertama. Gerakannya sangat profesional, mendekati dinding. Zhao Gong tampak tegang. Kakinya sedikit gemetar. Aku menepuk bahunya. Saat melangkah keluar dari pintu, bau busuk menyerang hidung. Bercampur dengan bau darah, busuk, dan bau busuk yang tak terdefinisikan. Aku menahan dorongan untuk muntah. Di luar lebih sunyi dari yang kubayangkan. Sebagian besar yang terinfeksi berkumpul di sisi terminal. Di sini kami aman untuk sementara. Tim Lao Zhang bergerak sesuai rencana. Dia dan Suqiang ke kanan menuju arah 737. Aku dan Zhao Gong ke kiri, bergerak menempel di dinding. Lantai landasan pacu memiliki bekas gelap. Noda darah sudah dan mengering. Berwarna merah gelap seperti karat. Ruang istirahat petugas darat berada 50 hingga 100 meter di depan. Pintunya setengah terbuka. Terlalu mulus justru membuatku gelisah. Dari arah Lao Zhang terdengar suara benturan logam. Mereka mulai membuat keributan. Benar saja, para terinfeksi yang berkeliaran tertarik dan bergerak terhuyung-huyung menuju sumber suara. Kesempatan datang. Aku dan Zhao Gong berlari cepat menuju ruang istirahat. Saat mendorong pintu, aku terdiam sejenak. Ada seseorang di dalam yang tidak pernah menjadi manusia. Sebuah mayat tergeletak di atas meja. Seragam petugas darat sudah robek-robek. Kulit yang terekspos berwarna abu-abu pucat yang aneh. Kunci ada di dinding. Suara Zhao Gong bergetar. Papan kunci di dinding menggantung belasan ikat kunci. Yang mana kunci truk tangki? Zhao Gong dengan cepat memeriksa. Ini tidak benar. Mayat itu bergerak. Bukan zombie. Masih ada nafas. Suara lemah. Aku menyorot dengan senter. Seorang pemuda. Ada 4 luka gigitan di kakinya. Darahnya sudah berhenti. Tapi lukanya bernanah. Siapa kamu, Liu Dike? Pukul 10 pagi. Teknologi apa yang membawa para terinfeksi? Dalam 20 menit semuanya habis. Dia batuk hebat. Darah keluar dari mulutnya. Kuncinya tidak di sini. Di mana? Ruangan jaga lantai 2 menara kontrol. Menara itu setidaknya 500 meter jauhnya. Dan harus melewati landasan bambu. Terima kasih, aku berkata. Jangan tinggalkan aku. Dia memohon. Aku bertukar pandang dengan Zhao Gong. Membawanya akan menjadi beban. Mungkin membahayakan semua orang. Tapi tanpa membawanya, hatiku tak tenang. Maaf. Zhao Gong mengambil seikat kunci. Setidaknya kunci mobil. Kami berbalik hendak pergi. Tolong. Xiao Liu merangkak bangun dengan susah payah. Setidaknya berikan aku kematian yang cepat. Dia menunjuk kakinya. Infeksi menyebar. Dia tahu apa yang akan terjadi padanya. Aku menggenggam kapak pemadam kebakaran. Tapi tanganku melakukannya. Ayo pergi. Zhao Gong menarikku. Dari belakang terdengar tangisan putus asa Xiao Liu. Setelah keluar dari ruang istirahat, Lao Zhang dan yang lain masih membuat keributan. Tapi situasinya tidak baik. Jumlah yang terinfeksi semakin banyak. Sudah ada belasan. Kita harus mundur. Aku menyalakan sinyal senter. Lao Zhang melihatnya. Dan bersama Su Xiang mulai mundur. Yang terinfeksi mengejar dengan sangat dekat. Salah satunya sangat cepat, hampir menerkam Suqiang. Lao Zhang mendorong Suqiang dengan keras, tapi dia sendiri terjatuh tidak. Teriakannya yang mengerikan memecah kegelapan senja. Orang yang terinfeksi menggigit dengan gila-gilaan. Daging dan darah berceceran. Suqiang ingin menolong, tapi dihalangi oleh lebih banyak orang yang terinfeksi. Cepat lari, teriakku. Tak peduli jika kita ketahuan, kami bertiga berlari sekencang-kencangnya. Di belakang kami terdengar raungan orang yang terinfeksi. Dan teriakan Lao Zhang yang semakin lemah. Kami berlari ke tangga darurat. Zhao Gong masuk ke kabin pertama. Suqiang kedua. Aku terakhir, saat aku menutup pintu. Sebuah tangan abu-abu pucat menjulur masuk. Aku memotongnya dengan kapak memotongnya. Tangan yang terputus jatuh ke lantai dan masih berkedut. Pintu kabin terkunci rapat. Aman, untuk sementara, kabin penumpang sunyi senyap. Semua orang menatap kami. Menatap kami bertiga. Lao Zhang hilang. Tanya Xiao Chen. Aku menggeleng. Ada yang menahan napas. Ada yang mulai menangis. Aku bilang akan ada yang mati. Kata Li Zong dengan dingin. Suqiang tiba-tiba berdiri dan mencengkeram kerahnya. Coba katakan lagi. Cukup, aku memisahkan mereka. Kuncinya sudah didapat. Tanya Xiao Zhou. Belum. Di menara kontrol, suasana kembali hening. Menara, 500 meter melewati landasan pacu. Semua orang melihat kematian Lao Zhang tadi. Tak ada yang mau mengambil risiko lagi. Sudah berakhir, kata seseorang dengan putus asa. Zhao Gong tiba-tiba berbicara. Aku ingat. Semua orang menatapnya. Menara, ada generator cadangan. Jika aliran listrik pulih, sistem pengisian bahan bakar bisa dioperasikan dari jarak jauh. Sebuah secercah harapan. Tapi tetap harus ke menara kontrol. Ya, keheningan kembali menyelimuti. Langit sudah gelap gulita. Di dalam kabin hanya ada cahaya redup lampu darurat. Di luar, para penginfeksi masih mengelilingi jenazah Lao Zhang. Xiao Sheng tampak sangat termenung di malam yang sunyi. Istirahat dulu malam ini. Kita putuskan besok cara mengatasinya. Tak ada yang menentang. Semua lelah, baik secara fisik maupun mental. Xiao Chen mulai membagikan sisa makanan dan air. Persediaan di pesawat terbatas. Jika dihemat, paling lama bisa bertahan 2 hari. 2 hari, jika dalam 2 hari, kita tidak bisa mengisi bahan bakar dan pergi.
kita semua akan mati di sini. Aku kembali ke kokpit, menatap landasan pacu yang gelap gulita. Siluet menara pengawas di suatu tempat samar-samar terlihat. 500 meter saja di siang hari hampir merenggut nyawa. Bagaimana mungkin di malam hari? Tapi tidak ada pilihan. Harus pergi. Kami saling menepuk tangan. Xiao Zhou menyodorkan samit kepadaku. Makanlah sedikit. Aku menerimanya tapi tidak bisa menikmati rasanya. Menurutmu, apa yang sebenarnya terjadi di luar? Tanyanya, aku tidak tahu. Mungkinkah seluruh dunia tidak perlu berharap begitu banyak? Tapi aku tahu dia benar. Jika hanya kota Haimen, mustahil tidak ada bantuan. Mungkin seluruh negara, bahkan seluruh dunia, sedang mengalami bencana yang sama. Jika begitu, apakah Pulau Qingyu benar-benar aman? Atau hanya jebakan lain? Jangan dipikirkan dulu, selangkah demi selangkah. Yang penting selamat melewati malam ini. Di luar jendela, seorang yang terinfeksi menempel di roda pendaratan. Bunyi, puk-puk-puk, seperti ketukan maut. Pukul 3 pagi. Aku terbangun oleh suara pertengkaran. Di bagian belakang kabin, Pali dan beberapa orang berkumpul. Suara mereka pelan tapi emosinya meluap. Kita tidak bisa menunggu lagi. Mereka sama sekali tidak punya rencana. Pak Zhang sudah mati. Aku bangun dan berjalan ke sana. Ada apa? Pali berbalik. Matanya merah. Bapak Chen, kita harus bicara. Bicara apa? Cara sebenarnya untuk keluar dari sini. Aku mendengarkan dia menarik napas dalam-dalam. Kami pikir kita harus pergi dari bandara sekarang. Ke kota untuk mencari kendaraan. Gila, Sukyang juga sudah bangun. Di luar penuh dengan makhluk-makhluk orang-orang itu. Di sini juga tidak aman. Kata Pali sambil menunjuk keluar jendela. Mereka cepat atau lambat akan menemukan cara masuk. Pesawat ini tertutup rapat. Bagaimana dengan makanan dan air? Paling-paling bertahan 2 hari. Memang itu masalah. Jadi rencanamu adalah bertindak secepatnya. Kata Pali sambil menatap orang-orang yang mengikutinya. Yang mau ikut denganku. Mari kita pergi ke pusat kota. Yang tidak mau, tinggal di pesawat dan menunggu mati. Ini bukan menunggu mati. Koreksiku, Zhao Gong bilang. Menara kontrol punya cara untuk mengisi bahan bakar dari jarak jauh. Tapi tetap butuh orang yang rela mati. Kata Pali sambil tertawa sinis. Kamu. Atau membiarkan orang lain yang pergi. Aku tak bisa membantahnya. Memang pergi ke menara pengawas itu seperti mempertaruhkan nyawa. Teman-teman, Tuan Li menaikkan suaranya. Membangunkan lebih banyak orang. Aku mengusulkan agar kita bertindak terpisah sekarang. Yang mau pergi, ikuti aku. Yang mau tinggal, teruslah menunggu. Di tengah malam begini, apa yang ingin kamu lakukan? Chen kecil maju ke depan, memohon untuk selamat. Tuan Li menjawab singkat. Perlahan, semua orang terbangun. 2 pilihan ada di hadapan kita. Aku merasa apa yang dikatakan Tuan Li masuk akal. Seorang pria parubaya berdiri. Daripada mati kelaparan di sini, lebih baik mengambil risiko. Mengapa mengambil senjata? Bantah saja. Lihat nasib Pak Zhang. Itu karena rencana yang tidak matang. Apakah kamu punya rencana yang lebih baik? Perdebatan semakin memanas. Cukup, aku harus campur tangan. Sekarang tengah malam. Di luar gelap gulita. Para terinfeksi lebih berbahaya dalam kegelapan. Jika ingin pergi, tunggu sampai fajar. Saat fajar, mereka bisa melihat lebih jelas. Pali membantah. Setidaknya kita juga bisa melihat dengan jelas. Kedua kubu saling berhadapan. Saat itu, terdengar suara lembut. Bisakah kita memutuskan dengan voting? Yang bicara adalah seorang gadis muda. Kelihatannya baru lulus. Voting apa? Apakah akan membuka pintu? Dia berbisik. Jika mayoritas setuju, buka pintu agar Tuan Li pergi. Jika mayoritas menentang, itu berarti penahanan ilegal. Tuan Li memotongnya. Suasana langsung tegang. Ini bukan penahanan. Kataku, ini demi keselamatan semua orang. Keselamatan siapa? Tuan Li mendekatiku. Kamu atau para pengecut itu? Tuan Li, teman Pak Zhang. Seorang pria dari timur laut, maju ke depan. Jangan lupa, Pak Zhang mati demi menyelamatkan orang lain. Itu karena dia bodoh. Kalimat itu membuat banyak orang marah. Apa yang kamu katakan? Sukyang mengepalkan tinjunya. Aku berkata jujur, kata Tuan Li tanpa mundur. Dalam situasi seperti ini, masih bicara tentang mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain itu bodoh. Orang sepertimu, apa salahnya orang sepertiku? Setidaknya aku jujur. Tidak seperti beberapa orang yang bicara manis. Tapi sebenarnya hanya takut mati. Dia menatapku dengan menantang. Bau busuknya jelas tercium. Tuan Li, aku berusaha. Tetap tenang, jika kamu bersikeras ingin pergi. Setelah fajar aku tidak akan menghalangi. Tapi tolong jangan ganggu orang lain. Ganggu? Dia tertawa sinis. Kalianlah yang mengganggu upaya kami bertahan hidup. Bertahan hidup adalah profesiku. Tuan Li, tahukah Anda berapa banyak orang terinfeksi di luar sana? Tahukah Anda pola perilaku mereka? Tahukah Anda situasi di kota? Kalau begitu, Anda tahu apa yang aku tidak tahu. Tapi setidaknya pesawat bisa memberikan perlindungan sementara. Sementara, Tuan Li menangkap kata itu. Anda juga mengakui itu hanya sementara. Lebih baik daripada mati sia-sia. Siapa bilang mati sia-sia? Tuan Li berpaling ke orang lain. Teman-teman, aku berbisnis. Tidak akan melakukan transaksi yang merugikan. Saya sudah mengamati. Makhluk-makhluk itu bergerak secara teratur. Menghindarinya bukan hal yang mustahil. Anda mengamati beberapa jam lalu langsung menarik kesimpulan. Lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Perdebatan pun kembali memanas. Saya perhatikan ada 7 atau 8 orang yang jelas-jelas mendukung Tuan Li. Semuanya pria muda dan kuat. Ditambah 2 wanita. Begini saja, saya mengusulkan agar kita semua tenang dulu. Setelah fajar menyingsing, jika Tuan Li tetap ingin pergi, saya akan membuka pintu ruang kargo agar kalian bisa keluar. Tapi saya akan mengawasi setiap orang, begitu keluar. Tidak boleh kembali. Kenapa? Tanya seseorang. Karena membuka pintu berisiko. Tidak boleh dibuka tutup berulang kali. Tuan Li berpikir sejenak. Bisa. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Pembagian persediaan.
Air dan makanan. Kita harus membawa sebagian. Tidak bisa. Chen kecil langsung menentang. Sudah sedikit. Itu bagian kita. Kalian pergi. Tidak ada bagian lagi. Kenapa harus begitu? Pertengkaran hampir meletus lagi. Tunggu. Aku mengangkat tangan menghentikan Tuan Li. Jika kalian benar-benar ingin pergi, mencari persediaan di kota seharusnya tidak sulit. Barang-barang di pesawat ini bagi kalian. Seperti setetes air bagi kalian. Dia berpikir sejenak. Benar juga. Tapi dia menunjuk keluar jendela. Aku ingin kalian membuat keributan. Untuk menarik perhatian makhluk-makhluk itu. Apa? Sangat sederhana, dia tersenyum puas. Kalian buat suara di sisi pesawat ini. Untuk menarik mereka. Sementara, kami akan keluar dari sisi lain. Kalian ingin kami jadi umpan? Suki yang marah. Saling menguntungkan. Pali. Bukankah kalian mau ke menara kontrol? Ini kan lewat jalan yang sama. Benar-benar seorang pengusaha. Kapanpun selalu menghitung untung rugi. Aku menolak. Kalau begitu kita pergi sekarang. Ancam Direktur. Li, dia berjalan menuju pintu belakang kabin. Tunggu. Chen kecil menahannya dan mendorongnya untuk bersembunyi. Orang-orang Direktur Li juga mengerumuninya. Situasi langsung kacau. Berhenti, teriakku. Tapi tak ada gunanya. Di baris 28, orang-orang Direktur Li sudah membongkar kursi. Ingin menghancurkan pintu kabin. Kalian gila, kalian gila. Penumpang lain mundur ketakutan. Anak-anak mulai menangis. Sesuatu terbang dan menghantam ayam. Semua orang pun diam. Semprotan. Itu adalah para terinfeksi di luar yang tertarik oleh keributan di dalam. Melalui jendela. Setidaknya ada 5 atau 6 terinfeksi yang menghantam badan pesawat. Lihatlah apa yang kalian lakukan. Seseorang menangis histeris. Wajah Tuan Li juga pucat. Tapi dia berusaha tetap tenang. Takut apa? Mereka tak bisa masuk, katanya. Sambil menunjuk pintu kabin belakang. Kita tadi hampir saja menghancurkan pintu itu. Memang kunci dalam pintu kabin sudah agak longgar. Itu. Kecelakaan. Aku berjalan ke sana untuk memeriksa. Keadaannya lebih buruk dari yang kubayangkan. Kait penguncinya bengkok. Meskipun masih bisa dikunci. Kekuatannya sudah berkurang drastis. Semua orang ke kabin depan. Aku memerintahkan. Kenapa harus mendengarkanmu? Pali masih bersikeras. Karena pintu belakang mungkin tidak akan tahan. Kata-kata itu membuat wajah semua orang berubah pucat. Benar saja. Suara benturan semakin keras. Disertai suara retakan logam yang halus. Cepat pergi. Kali ini tidak ada yang ragu. Semua orang berduyun-duyun ke kabin depan. Saling dorong dan injak. Teriakan-teriakan. Evakuasi teratur. Chen kecil memikirkan etika. Tapi tak berguna. Kepanikan telah sepenuhnya menguasai akal sehat. Bunyi retakan semakin keras. Aku menoleh. Pintu kabin belakang terbuka sedikit. Sebuah tangan abu-abu pucat menjulur masuk. Ah! Teriakan menusuk telinga. Aku meraih Xiao Fangfu dan berlari ke sana. Pakaiannya robek. Tangannya patah. Darah hitam memancar. Tapi celah itu masih ada. Lebih banyak tangan menjulur masuk. Xiao Zhou. Aku berteriak-berteriak. Tutup pintu isolasi kabin belakang. Boeing 747 memiliki desain isolasi kabin. Xiao Zhou bereaksi cepat. Menekan tombol darurat untuk isolasi kebakaran. Pintu perlahan turun. Cepat. Lebih cepat. Saat pintu turun setengah. Kepala seorang yang terinfeksi menyelinap masuk. Wajah busuk. Lubang mata kosong. Gigi terkatup. Aku kembali melihat tengkorak pecah. Otak berceceran. Bau busuk menyengat. Akhirnya pintu isolasi tertutup sepenuhnya. Untuk sementara aman. Tapi kabin belakang sudah jatuh ke tangan musuh. Ruang gerak kita berkurang sepertiga. Ini semua salah kalian. Seseorang menunjuk ke arah Pali sambil memaki. Kalau bukan karena kalian memaksa membuka pintu. Bagaimana sekarang? Apakah yang di belakang akan masuk? Kepanikan, kemarahan, dan keputusasaan bercampur aduk. Pali juga panik. Tapi masih membela diri. Ini bukan salahku. Aku meledak marah. Semua orang menatapku. Pali, kamu dan orang-orangmu diam di tempat sekarang juga. Kalau masih bikin onar, aku akan membuang kalian keluar untuk dimakan zombie. Dia ingin membantah. Tapi melihat kapak pemadam kebakaran di tanganku yang masih meneteskan darah, dia menelan kata-katanya. Seberapa lama pintu isolasi ini bisa bertahan? Standar desainnya tahan api selama 4 jam. Tapi untuk benturan, sulit dipastikan. Chen kecil menghitung ulang jumlah orang dan posisi mereka. Sukyang mengorganisir beberapa orang yang kuat dan bertenaga. Untuk bergantian menjaga pintu isolasi. Bai Xiaozu terus mencoba menghubungi dunia luar. Semua menjalankan tugasnya masing-masing. Ketertiban perlahan pulih. Tapi aku tahu, konflik tadi telah merobek kelompok sementara ini. Kepercayaan telah lenyap. Ketika bertahan hidup menjadi satu-satunya tujuan, sisi gelap manusia terungkap tanpa tedeng aling-aling. Pukul 5 pagi. Langit mulai memutih. Pintu Green masih menerima benturan. Tapi untuk saat ini masih bertahan. Aku berdiri di kokpit sambil memandang menara kontrol di kejauhan. Aku harus pergi. Bukan untuk semua orang. Setidaknya untuk mereka yang masih mempercayaiku. Kapten Zhao Gong mendekat. Aku punya ide. Kataku. Menggunakan suara apu untuk menarik para zombie ke bagian ekor pesawat. Lalu keluar dari bagian depan atau kabin. Bagian ekor sudah diduduki. Kebetulan mereka akan berkumpul di sisi Green Gate. Kita masuk dari depan. Masuk akal. Tapi aku tahu risikonya. Tapi harus ada yang pergi. Aku yang pergi. Kamu sendirian tidak bisa. Kata Xiao Zhou. Aku ikut kamu. Aku juga ikut. Sukyang maju ke depan. Aku menatap mereka. Orang-orang yang masih mau percaya dan mendukungku. Terima kasih. Tapi tidak boleh terlalu banyak orang. Aku dan Xiao Zhou saja sudah cukup. Kapten, ini perintah. Aku menggunakan otoritas kaptenku yang jarang kulakukan. Sukyang, kamu bertanggung jawab atas keamanan di sini. Kau tahu cara mengoperasikannya dari jarak jauh. Mereka ingin berkata sesuatu. Tapi akhirnya mengangguk. Fajar menyingsing. Hari baru. Entah apakah ini hari terakhir. Suara benturan di gerbang Green terus berlanjut.
Seperti hitungan mundur yang mengingatkan kita waktu sudah hampir habis. Pukul 6 pagi, cahaya terang menyinari, dan kita bisa melihat dengan jelas kondisi landasan parkir. Lebih buruk dari yang dibayangkan. Keributan semalam menarik lebih banyak infeksi. Perkiraan kasar, tak kurang dari 30 ekor. Sebagian besar berkumpul di ekor pesawat, membenturkan diri dengan gila-gilaan ke pintu kabin belakang yang sudah rusak. Apu menyala. Aku memerintahkan mesin bantu dinyalakan, dan gemuruhnya pun terdengar. Benar saja, para terinfeksi tertarik dan semakin banyak berduyun-duyun ke pagar pembatas. Bagian depan relatif kosong. Inilah saatnya. Aku dan Zhou dengan cepat memeriksa perlengkapan. Tongkat pemecah kaca pemadam kebakaran, senter, dan tali. Zhao Gong menyerahkan padaku sebuah peta yang digambar tangan. Tata letak menara kontrol. Lantai 1 adalah lobi. Lantai 2 adalah ruang pengendali. Ruang peralatan di basement. Saklar generator berada di bagian bawah basement. Dia juga berbisik, jika bertemu penyintas. Dia tak selesai bicara. Tapi aku mengerti. Menyelamatkan atau tidak. Satu orang tambahan berarti risiko tambahan. Tindakan disesuaikan dengan situasi. Aku berkata, sebelum berangkat, Xiao Chen menyodorkan 2 botol air padaku. Kembali hidup-hidup, pasti. Pintu kargo perlahan terbuka. Bau busuk yang terpendam menyengat hidung. Kami merayap dengan tubuh menempel di dinding, bergerak cepat. Menara pengawas berada di arah barat laut. Jarak lurus 500 meter. Tapi tak bisa berjalan. Lurus, landasan pacu terlalu lapang. Tidak ada tempat bersembunyi. Harus memutar. Gunakan kendaraan peralatan dan troli bagasi di landasan parkir sebagai perlindungan. 10 meter, semuanya lancar. 100 meter, Xiao Zhou tiba-tiba menarikku. Seorang yang terinfeksi berkeliaran di depan. Dia dulunya seorang tentara. Kapak oranye yang memantulkan cahaya sudah robek. Memperlihatkan kulit yang membusuk. Tidak bisa dihindari, harus menghabisinya. Aku menggenggam kapak pemadam kebakaran dan mendekat perlahan. Dia membelakangi kami, sepertinya sedang mengunyah sesuatu. 3 meter, 2 meter, 1 meter aku mengangkat kapak. Tepat saat itu dia tiba-tiba berbalik. Wajah busuknya menghadapku. Mulutnya masih menggigit sepotong daging tak dikenal. Tak sempat berpikir panjang. Kapak itu menebas kepalanya. Dia terjatuh, bergerak beberapa kali lalu tak bergerak lagi. Lanjut 200 meter, menemui rintangan kedua. 5 atau 6 orang terinfeksi berkumpul di samping mobil Baidu. Memutar jalan. Tapi putaran ini menambah jarak 100 meter, 300 meter, hampir sampai ke tepi landasan. Kita harus menyeberangi landasan pacu untuk mencapai menara kontrol. Landasan pacu selebar 45 meter, tanpa perlindungan apapun. Jika tertangkap, itu berarti mati. Tunggu, Xiao Zhou menunjuk ke kanan. Sebuah pesawat kecil terparkir di area perawatan. Pesawat jet bisnis Bendler 650 bisa kita lewati dari sana. Ide bagus. Kami bergerak cepat ke arah pesawat itu. Pintunya terbuka. Sepertinya ada gerakan di dalam. Mendekatlah dengan hati-hati. Itu manusia, orang hidup. Siapa? Bayangan lemah. Aku dan Xiao Zhou saling menatap. Mau masuk? Mungkin jebakan. Tapi mungkin juga ada yang selamat. Aku masuk dulu. Kataku, ayo bareng, kata Xiao Zhou. Kami mendorong pintu kabin. Pemandangan di dalam membuatku terkejut. Noda darah di mana-mana, kursi, karpet, dan dinding dipenuhi darah yang mengering. Suara datang dari kokpit. Seorang pilot tergeletak di kursinya. Kakinya hilang. Dari lutut ke bawah kosong. Perban menahan. Darah di paha. Tapi darah tetap merembes keluar. Aku memberinya air. Dia meminumnya dengan rakus. Tersedak, dan batuk hebat. Terima kasih. Suaranya seperti pompa angin yang rusak. Apa yang terjadi? Tanyaku. Pagi tadi katanya terputus-putus, bos ingin pergi. Mereka menerobos masuk. Yang lain, semuanya mati atau berubah. Dia menunjuk ke kaki di luar. Aku yang memotongnya sendiri. Digigit. Dia tersenyum pilu. Tak ada gunanya. Tetap saja akan menjadi. Benar. Kulitnya sudah mulai memutih. Tolong, katanya sambil menggenggam tanganku. Beri aku kematian yang cepat. Lagi-lagi permintaan itu. Aku tidak mau menjadi makhluk seperti itu. Air mata mengalir dari matanya yang keruh. Aku menggenggam kapak erat-erat. Terima kasih, katanya sambil menutup mata. Aku mengangkat kapak. Tanganku gemetar. Ini bukan pembunuhan. Ini pembebasan. Kapak itu jatuh. Tajam dan bersih. Wajahnya menjadi tenang. Ayo pergi, kata Xiao Zhou sambil menepuk bahuku. Kami meninggalkan pesawat bisnis terus melaju. 400 meter lagi akan melintasi landasan pacu. Kami berbaring di tepi landasan pacu untuk mengamati. Tidak ada yang terinfeksi di kiri maupun kanan. Berlari sekuat tenaga. Landasan pacu sepanjang 45 meter terasa seperti 450 meter. Jantung berdebar kencang. Napas terengah-engah. Akhirnya sampai di seberang. Menara pengawas ada di depan mata. Bangunan setinggi 8 lantai. Dinding kaca memantulkan sinar matahari pagi. Pintu utama terkunci rapat. Seperti yang diduga. Dari pintu samping, Zhao Gong pernah bilang ada lorong karyawan. Pintu tertutup rapat. Saat didorong, bau busuk menyengat langsung menyerang hidung. Di dalam lobi, mayat-mayat berserakan di mana-mana. Ada yang mengenakan seragam kapal, ada yang berpakaian biasa. Tampaknya mereka sudah meninggal cukup lama. Hati-hati, peringatan Xiao Zhou. Memang harus hati-hati. Mayat-mayat ini bisa saja hidup kembali kapan saja. Kami berjalan menempel di dinding. Masuk ke bagian dalam lobi. Saat melewati ruang jaga, pemandangan di dalamnya lebih mengerikan. Sepertinya pernah terjadi perkelahian hebat. Meja dan kursi terbalik. Komputer layar komputer pecah. Dan ada percikan darah di dinding. Jangan lihat, Xiao Zhou sambil menarikku ke lantai 2. Pintu ruang kontrol terbuka. Di dalamnya sangat rapi. Selain beberapa kursi kinggau, semuanya masih dalam kondisi operasional. Radar masih berputar. Layar masih menyala. Tetapi tidak ada sinyal pesawat.
Listrik masih menyala. Xiao Zhou memeriksa di mana kunci peralatan. Sepertinya dia menemukannya saat sedang mencari-cari. Labelnya bertuliskan, kendaraan darat. Bagus, di mana generatornya? Ruang bawah tanah. Kami kembali ke lantai 1 dan menemukan tangga menuju bawah tanah. Gelap gulita. Sinar senter tampak lemah di kedelapan. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke jurang. Ruang bawah tanah sangat luas, dipenuhi pipa dan peralatan. Ruang generator berada di bagian paling dalam. Pintunya terbuka, perasaan tidak enak. Saat senter menyinari, seorang yang terinfeksi sedang berjongkok di sudut. Dia sedang mengunyah sesuatu, mendengar suara. Dia pelan-pelan memutar kepalanya. Lencana petugas pengawas masih tergantung di dadanya. Dia berdiri dengan goyah. Lalu tiba-tiba berlari mendekat. Xiao Zhou bereaksi cepat, menusukkan tongkat pengungkit langsung ke dadanya, tepat di tengah. Tapi tak berguna, dia terus berlari. Aku melemparkan jaketku ke kepalanya, dan dia terjatuh. Di mana generatornya? Unit generator diesel raksasa. Panel kontrol ada di sampingnya. Ingat prosedur penyalaan? Ingat, Xiao Zhou mulai mengoperasikannya. Memeriksa level bahan bakar, menyalakan pompa bahan bakar, dan memanaskan duk. Generator menyala. Lampu di seluruh bandara langsung menyala. Berhasil, tapi kegembiraan itu tak bertahan lebih dari 3 detik. Suara keributan terdengar dari atas. Suara langkah kaki, benturan, dan raungan. Cahaya itu telah membangkitkan semua yang terinfeksi. Ayo cepat, kita berlari ke pintu tangga ruang generator. 3 yang terinfeksi menghalangi di sana. Tak ada jalan mundur. Di sini, Xiao Zhou menemukan pintu keluar darurat lain. Membuka pintu, ada lereng yang langsung menuju ke tanah. Tapi pintu keluar itu tepat di samping landasan pacu. Kami benar-benar terekspos. Teriakan di belakang semakin dekat. Lari. Kami menerobos ke permukaan. Sinar matahari menyilaukan. Di landasan pacu, setidaknya 20 orang terinfeksi sedang berlari ke arah kami. Lari ke pesawat. Jarak 500 meter. Belum pernah terasa sejauh ini. Xiao Zhou berlari di depan. Tiba-tiba dia terjatuh. Seorang terinfeksi menyerang dari samping dan menggigit lengannya. Ah, dia menjerit kesakitan sambil memukul dengan keras menggunakan linggis. Aku berlari mendekat dan menghabisi orang terinfeksi itu. Kamu baik-baik saja? Tidak, tidak apa-apa. Katanya sambil memegangi lengannya. Darah menetes dari sela-sela jarinya. Kami semua tahu artinya. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan itu. Terus berlari. Orang-orang terinfeksi semakin dekat. 100 meter. 50 meter. Pesawat sudah di depan mata. Buka pintu, buka pintu. Teriak kami. Pintu ruang kargo terbuka. Suqiang dan Zhao Gong menunggu di sana. Xiao Zhou naik duluan. Aku di belakang. Seorang orang terinfeksi menyerang secara tiba-tiba. Kapakku sudah siap lagi tendangan di punggung. Akhirnya aku berhasil memanjat tangga darurat. Saat pintu tertutup, banyak tangan memukul-mukul pintu. Aman, untuk sementara, kata Zhou. Chen melihat lukanya. Aku baik-baik saja, katanya sambil menggeleng. Tapi wajahnya pucat. Semua orang menatap lengannya. Tak tahu apa artinya itu. Zhou, mau bilang apa? Tanyaku. Bungkus dulu lukaku, potongku. Chen mengambil kotak P3K, mendisinfeksi, menghentikan pendarahan, dan membalutnya. Tapi kita semua tahu ini hanya menunda waktu. Apakah generator sudah dinyalakan? Tanya Zhao Gong. Sudah. Bagus, aku akan mengoperasikan pengisian bahan bakar jarak jauh. Di layar, sistem pengisian bahan bakar sudah aktif. Truk tangki sedang terhubung di posisi 4. Garis kemajuan bergerak perlahan. Berapa lama lagi? Setidaknya 30 menit. 30 menit, bisakah Xiao Zhou bertahan selama itu? Aku menatapnya. Dia bersandar di kursinya. Keningnya mulai berkeringat. Aku ingin bicara sebentar dengan putriku. Kamu akan baik-baik saja. Jangan bohongi aku. Dia tersenyum getir. Aku pilot. Aku tahu kondisiku. Memang, lengan kirinya sudah mulai berubah warna. Pola abu-abu pucat menyebar seperti jaring laba-laba. Berapa lama lagi? Tanyaku. Dengan kecepatan ini. 2 jam, katanya dengan tenang. Pengisian bahan bakar butuh 30 menit. Waktunya cukup. Tapi lalu apa? Biarkan dia tetap di pesawat. Atau kapten dia menatapku. Nanti suruh aku turun. Xiao Zhou, ini pilihanku. Katanya dengan tegas. Aku tidak ingin menjadi makhluk seperti itu. Apalagi menyakiti kalian. Bandara sunyi senyap. Ada yang menangis. Bahkan Pali pun tidak bicara. Pengisian bahan bakar dimulai. Suara Zhao Gong memecah keheningan. Jarum penunjuk bahan bakar mulai naik. 2,4 ton. 2,5 ton. Sangat lambat. Tapi terus bertambah. Harapan semakin tumbuh. Waktu Xiao Zhou semakin berkurang. Pengisian bahan bakar memasuki menit 15. Kondisi Xiao Zhou memburuk drastis. Warna abu-abu pucat sudah menyebar hingga ke bahunya. Dia mulai demam. Mengoceh. Anakku, maafkan aku. Ayah tidak bisa pulang. Xiao Chen merawatnya. Terus-menerus menyeka keringatnya dengan handuk basah. Orang lain menjauh. Ketakutan menyebar. Apakah dia akan berubah tiba-tiba? Tanya seseorang pelan. Seharusnya tidak secepat itu, kata Zhao Gong, tapi dengan nada tidak pasti. Aliran 2,8 ton. Masih butuh 0,7 ton. Setidaknya masih butuh 15 menit. Dia tidak bisa bertahan lagi, kata Xiao Chen dengan cemas. Napas Xiao Zhou menjadi terengah-engah. Matanya mulai memerah. Semua orang mundur. Aku memerintahkan semua orang untuk mundur dengan panik. Xiao Zhou berjuang berdiri. Aku harus keluar. Tunggu sebentar. Aku menahannya. Tidak bisa. Aku tidak bisa mengendalikannya. Suaranya berubah. Serak dan dalam. Tiba-tiba dia mendorongku dengan keras. Kekuatannya luar biasa. Pergi. Ini bukan suaranya lagi. Matanya sepenuhnya berubah menjadi abu-abu pucat. Perubahan itu dimulai. Cepat. Teman Lao Zhang berlari mendekat dan membantu saya menahan tubuhnya. Xiao Zhou meronta-ronta dengan gila. Kekuatannya semakin besar.
Buka pintu dan keluarkan dia. Teriak Li Zong. Tidak bisa. Saya membentak balik. Di luar penuh dengan yang terinfeksi. Lalu bagaimana? Dia akan berubah. Benar saja. Kulit Xiao Zhou sudah sepenuhnya abu-abu pucat. Kuku-kukunya memanjang dan menghitam. Dia bukan lagi Xiao Zhou. Masukkan dia ke dalam gudang. Teriak Zhao Gong. Baik, kami bersatu menariknya ke gudang. Dia menggigit dan mencakar dengan liar. Lengan Su Qiang tergores. Sial. Akhirnya kami berhasil mendorongnya ke dalam gudang. Pintu ditutup. Seketika terdengar suara benturan liar dari dalam. Su Qiang, lukamu hanya goresan. Dia memeriksa lukanya. Tidak ada gigitan yang menembus kulit. Tapi tidak ada yang berani memastikan apakah goresan itu bisa terinfeksi. Tidak ada yang tahu. Isolasi dia. Teriak Li Zong pertama kali. Dia mungkin terinfeksi. Hanya goresan. Siapa yang tahu? Tuan Li menatap orang-orang lain. Apakah kalian mau mengambil risiko? Kerumunan mulai ricuh. Tenang, aku mencoba mengendalikan situasi. Tenang. Seorang wanita parubaya histeris. Kita semua akan mati. Yanzi, kau bilang akan melindungi kita. Hasilnya, Zhang tua mati. Zhou kecil berubah. Siapa berikutnya? Lebih banyak orang mulai menyalahkan. Ini semua salahmu. Kenapa pergi ke menara kontrol? Kenapa tidak pergi dari awal? Situasi benar-benar lepas kendali. Ada yang menangis. Ada yang mengumpat. Ada yang putus asa duduk di lantai. Cukup, itu Su Qiang. Dia berdiri di tengah kerumunan. Merobek bajunya. Memperlihatkan 3 luka cakaran berdarah. Luka itu tidak dalam. Tapi mengerikan. Kalian benar. Katanya dengan tenang. Aku mungkin terinfeksi. Jadi aku rela mengisolasi diri. Berikan aku sudut saja. Tidak, aku yang bicara. Kau tidak perlu. Dia memotongku. Untuk keselamatan semua orang. Dia berjalan ke sudut paling belakang kabin depan dan duduk selama 2 jam. Dia berkata, jika 2 jam lagi aku baik-baik saja. Berarti luka cakaran tidak menular. Jika ada masalah. Dia menatapku. Berikan aku akhir yang cepat. Kalimat itu lagi. Hari ini sudah terlalu sering ku dengar. Jarum bahan bakar menunjukkan 3,1 ton. Masih kurang sedikit. Suara benturan di ruang penyimpanan semakin keras. Xiao Zhou, tidak. Sesuatu yang dulu adalah Xiao Zhou sedang menghancurkan segalanya dengan gila-gilaan. Apakah pintunya bisa menahan? Seseorang khawatir. Pintu ruang penyimpanan memang diperkuat. Kata Zhao Gong. Tapi dia sendiri tidak terlalu yakin. 3,2 ton. Suara dentuman keras. Pintu gudang Ho jelas cekung ke dalam. Semua orang menahan napas. Bagaimana bisa kekuatannya sebesar itu? Cepat. Seseorang mendesak. Tapi kecepatan pengisian bahan bakar tetap. 3,3 ton. Bum. Lekukan di pintu semakin jelas. Akan pecah. Kepanikan mencapai puncaknya. Beberapa orang mulai berebut jaket, pelampung, meski tak berguna di darat. Ada yang mencari senjata, peralatan makan, alat pemadam kebakaran, apapun yang bisa digunakan. Ada pula yang berlutut berdoa. Tuan Li dan orang-orangnya berkumpul. Sepertinya merencanakan sesuatu. 3,4 ton. Paman Zhao berteriak. Cukup belum? Cukup. Tapi hemat bahan bakar. Siapkan untuk lepas landas. Aku berlari ke kokpit. Tapi masalah muncul. Zhou kecil tidak ada. Siapa yang akan duduk di kursi kopilot? Aku yang akan melakukannya. Kata Paman Zhao sambil mengikuti masuk. Kau bisa menerbangkan pesawat? Kau mengerti teori. Tapi, praktiknya akan dipelajari sambil terbang. Tidak ada pilihan. Nyalakan mesin. Tunggu sebentar. Tuan Li berlari masuk. Bagaimana dengan Su Qiang? Aku menoleh. Su Qiang masih duduk di sudut. Baru 20 menit sejak dia mengisolasi diri. Bawa dia. Kataku, kau gila. Tuan Li melotot. Dia mungkin terinfeksi. Mungkin tidak. Belum pasti. Kamu mempertaruhkan nyawa semua orang. Lalu apa yang kamu mau? Tinggalkan dia di sini? Kenapa tidak? Saya berdiri dan menatapnya lurus-lurus. Karena kita semua masih manusia. Dia tertawa sinis. Di saat seperti ini masih bicara soal kemanusiaan? Justru di saat seperti inilah kita harus bicara soal kemanusiaan. Kalau begitu turunlah menemaninya. Kamu harus memilih, diam atau turun. Wajahnya memerah karena marah. Tapi akhirnya dia keluar dari kokpit. Mesin dinyalakan. Saya mengulangi meniru gerakan busur. Mulai mengoperasikan mesin kiri. Mesin kanan menyala. Suara gemuruh yang familiar. Tapi suara benturan di ruang kargo semakin gila. Semua orang mengencangkan sabuk pengaman. Tak ada yang perlu diingatkan 2 kali. Meluncur ke landasan pacu. Mendorong tuas gas. Pesawat mulai bergerak. Di luar jendela, para terinfeksi tertarik oleh suara mesin. Mengejar dengan gila-gilaan. Mereka tak akan bisa mengejar, kata Zhao Gong. Memang pesawat semakin cepat. Tapi di depan landasan pacu, padat penuh dengan terinfeksi. 2 kali lipat dari pagi tadi. Langsung saja, kataku. Tidak. Ada pilihan lain. Kami terus mempercepat 20 knot. 30 knot. Tabrakan pertama membuat badan pesawat bergetar. 40 knot. 50 knot. Tabrakan beruntun. Pemandangan berdarah dan hancur. Jangan lihat aku. Kataku pada Zhao Gong. Wajahnya pucat. Tapi dia tetap mengendalikan pesawat. 60 knot. 70 knot. Pintu kargo hampir pecah. Teriakan terdengar dari belakang. Memang pintu sudah sangat bengkok. Dan bisa pecah kapan saja. 80 knot. Tarik tuas. Zhao Gong berkata dengan lembut belum bisa. Kecepatannya belum cukup. 90 knot. Pesawat bergoyang ke samping. Roda depan menabrak sesuatu. Bunyi retak. Lampu peringatan ban menyala. Tekanan ban depan abnormal tapi tidak bisa berhenti. 110 knot. 120 knot. Zhao Gong dan aku menarik tuas bersama-sama. Saat pesawat dengan susah payah melarikan diri dari wilayah musuh. Pintu kargo pecah total. Barang milik Xiao Zhou terlempar keluar. Jatuh dari ketinggian 50 meter. Roda pendaratan tidak bisa ditarik masuk. Zhao Gong memeriksa sistem hidrolik. Lampu peringatan kerusakan berkedip-kedip. Tekanan hidrolik rendah. Kebocoran bahan bakar. Suhu mesin tinggi.
Pesawat ini sudah penuh luka, tapi masih terbang. Membawa kami keluar dari neraka ini. Ketinggian 500 kaki, 1000 kaki. 1. Kota di bawah 500 kaki terlihat secara utuh. Di mana-mana ada api. Asap hitam membubung tinggi. Titik-titik hitam yang padat di jalanan adalah para terinfeksi. Seluruh kota sudah jatuh. Di mana Pulau King Yu? Zhao memeriksa navigasi. Arah 120 derajat. Jarak 115 mil laut. Cukupkah? Dia menghitung dengan cepat. Pas. Tapi tidak ada cadangan. Artinya tidak ada kesempatan kedua. Harus berhasil sekali ini. Bagaimana dengan Sukyang? Aku bertanya pada Xiao Chen. Dia pergi memeriksa. Kembali dengan ekspresi rumit. Dia baik-baik saja. Tapi apa? Dia minta aku sampaikan padamu. Terima kasih. Asal dia baik-baik saja. Itu sudah cukup. Dia merendahkan suaranya. Pali. Mereka sedang membicarakan apa? Kelihatannya ada yang tidak beres. Aku mengerutkan kening. Di saat seperti ini, apalagi yang bisa dia lakukan? Aku menatap mereka dan mengerti. Ketinggian 3000 kaki relatif stabil. Tapi lampu peringatan masih berkedip. Tekanan hidrolik terus turun. Bisakah bertahan sampai Pulau King Yu? Secara teori bisa. Kata Zhao Gong dengan ragu. Tiba-tiba badan pesawat bergetar hebat. Ada apa? Mesin kiri mati. Sial, mungkin akibat benturan. Matikan mesin kiri. Sesuaikan distribusi beban. Kecepatan penerbangan satu mesin menurun. Konsumsi bahan bakar meningkat. Hitung ulang. Wajah Zhao Gong pucat. Bahan bakar tidak cukup. Laut. Adalah lautan. Adalah jarak antara hidup dan mati. Kurangi beban. Aku memutuskan dengan tegas. Buang semua barang yang tidak perlu. Keluar dari kokpit. Dengarkan semua orang. Buang semua koper. Kurangi beban. Kalau tidak, kita tidak akan sampai ke Pulau King Yu. Setelah ragu beberapa detik, semua orang mulai bertindak. Koper, ransel, bahkan pakaian berlebih. Semuanya dilempar keluar melalui lubang di ruang kargo belakang. Belum cukup, Zhao Gong menghitung kursi. Beberapa pria mulai membongkar kursi baris belakang. Satu persatu kursi dilemparkan keluar. Hampir saja gerobak makan juga dilemparkan. Gerobak makan itu sangat berat. Setelah dilemparkan, Zhao Gong akhirnya mengangguk. Oh, cukup, tepat cukup. Pulau King Yu semakin dekat. Sebuah pulau kecil di lautan biru. Yang tenang, terlihat begitu damai. Apakah di sana benar-benar aman? Seseorang bertanya. Tak ada yang menjawab. Karena tak ada yang tahu. Mungkin itu jebakan lain. Tapi setidaknya itu harapan. Ketinggian turun terlalu cepat. Suara Zhao Gong gemetar. Mesin tunggal tidak bisa mempertahankan ketinggian. Kita sedang terjun perlahan tapi stabil. Berapa jauh lagi? 60 mil laut. Dengan laju penurunan ini, kita akan jatuh ke laut 20 mil laut dari pulau. Harus menghidupkan kembali mesin kiri. Tapi mesin itu rusak. Coba prosedur restart. Mesin berputar. Batuk-batuk sebentar. Lalu berhenti. Coba lagi. Tetap tidak berhasil. Biarkan aku melihat. Suara Sukyang. Kamu apa-apa? Dia berdiri di pintu kokpit. Wajahnya pucat. Tapi matanya jernih. Untuk saat ini dia baik-baik saja. Dia melihat lengannya. Luka cakaran sudah mengering. 2 jam berlalu dan aku masih aku. Syukurlah. Masalah mesin mungkin ada di saluran bahan bakar. Zhao Gong bilang itu akibat benturan. Bisakah diperbaiki? Tidak mungkin saat terbang. Ketinggian 2000 kaki. Dan masih turun. Tunggu sebentar. Sukyang tiba-tiba berkata. Bagaimana jika bukan saluran, melainkan kualitas bahan bakarnya? Maksudnya, bahan bakar yang baru saja diisi mungkin mengandung kotoran. Masuk akal, bandara sudah lumpuh berhari-hari. Kualitas bahan bakar dari truk tangki tidak bisa dijamin. Coba alihkan ke tangki cadangan. 747 punya beberapa tangki. Alihkan ke tangki nomor 2. Nyalakan mesin lagi. Mesin batuk-batuk dan bergetar, lalu kembali berfungsi. Meskipun suaranya normal, tapi mesinnya berfungsi. Bagus sekali. Ketinggian stabil di 1800 kaki. Ada masalah lain. Tuan Zhao, instrumen ini tidak bisa menurunkan roda pendaratan. Sistem hidroliknya benar-benar gagal. Di mana pompa manualnya? Kami menemukan pompa manual darurat. Sukyang menawarkan diri. Biarkan aku yang melakukannya. Diperlukan 700 kali tekan untuk menurunkan roda pendaratan. Ini pekerjaan yang melelahkan. Dia mulai menekan sekali. 2 kali. 3 kali. Aku melihatnya jatuh. Seseorang berteriak. Melalui jendela depan. Pulau King Yu muncul di cakrawala. Sebuah titik hijau kecil. Hubungi menara. Aku mengambil intercom. Menara King Yu. Ini HC 327. Meminta. Izin mendarat. Izin diam. Menara King Yu menerima. Tolong jawab atau diam. Apakah ini HC 327? Ini Menara King Yu. Suara manusia. Kabin meledak dalam sorak-sorai. Sinyal kalian diterima. Landasan pacu sudah bersih. Arah angin 090. Kecepatan angin 5 knot. Terima. Siap masuk. HC 327 mesin tunggal beroperasi. Hidrolik gagal. Sistem pendaratan rusak. Siapkan peralatan darurat. Dimengerti. Mobil. Pemadam kebakaran sudah siaga. Mereka terorganisir dan siap. Ini benar-benar zona aman. 400 kaki. Ketinggian terlalu tinggi. Zhao Gong berkata sudut penurunan kita memang salah. Berputar 1 putaran. Tapi ini menghabiskan bahan bakar. Jarum bahan bakar sudah di bawah 0. Tidak ada pilihan selain belok kiri. Pesawat bergetar. Badan pesawat yang rusak protes. 500 lampu peringatan bahan bakar berkedip merah. Berapa sisa? Kurang dari 100 kg per menit. 600 kaki. Selesaikan putaran dan arahkan ke landasan pada 700 kaki. Klik. Roda pendaratan turun. Tapi hanya 2 lampu hijau menyala. Roda utama kanan tidak terkunci. Sial. Tidak ada waktu lagi. Langsung mendarat dengan 1 roda. Tidak ada pilihan. Ketinggian 200 kaki. 600 kaki. 50 kaki.
Semua orang bersiap posisi benturan 30 kaki, 20 kaki, 10 kaki. Roda utama kiri menyentuh tanah. Badan pesawat miring tajam. Sayap kanan menyentuh tanah sekilas. Percikan api bertebaran. Rem dan dorongan balik diaktifkan. Tapi hanya mesin kanan yang memiliki dorongan balik. Pesawat berputar seperti gasing. Semua orang berteriak. Suara ban meledak. Gesekan logam akhirnya berhenti. Keheningan menyelimuti. Lalu sorak-sorai dan tangisan. Berdoa agar kita selamat. Semua orang dievakuasi dengan tertib. Seluncuran darurat dibuka. Satu persatu meluncur ke bawah. Orang-orang berbaju pelindung di darat siap menampung. Selamat datang di Pulau King Yu. Sebuah suara terdengar dari balik baju pelindung. Kalian aman, kan? Benarkah? Aku yang terakhir meninggalkan pesawat. Menoleh ke belakang. Melihat 747 yang penuh luka ini. Bekas benturan. Lekukan. Noda darah. Pintu kargo yang rusak. Sayap yang aus. Ban yang meledak. Dia membawa kami keluar dari neraka. Terima kasih. Kataku pelan. Kami dibawa ke zona karantina darurat. Prosedur standar. Jelas petugas pengamatan 24 jam untuk memastikan tidak ada infeksi di dalam tenda, ada tempat tidur, air, dan makanan. Sederhana, tapi bagi kami itu surga. Berapa banyak penyintas di sini? Tanyaku pada penduduk asli pulau. 3.000. Yang datang dengan mobil sekitar 2.000 ton. Pimpinan di sana adalah seorang wanita parubaya. Bernama Lin. Bagaimana dengan tempat lain? Dia terdiam sejenak, tidak optimis. Kami kehilangan kontak dengan sebagian besar kota. Sudah diduga, tapi masih ada bintang-bintang. Bagaimana kalian bisa bertahan? Dan dia mengatakan lokasi pulau ini terpencil. Orang yang terinfeksi tidak bisa naik ke sini. Kami langsung menutup semua jalur masuk dan keluar. Bagaimana dengan persediaan? Cukup untuk 3 bulan. Semoga saat itu, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Semoga saat itu ada bantuan. Atau semoga saat itu orang-orang yang terinfeksi sudah mati. Malam itu, Pali menemui saya. Kapten Chen, ada urusan. Saya ingin meminta maaf. Sebelum kecelakaan, di pesawat saya terlalu emosional. Dia menundukkan kepala, hampir membahayakan semua orang. Sudah berlalu, terima kasih. Dia mengulurkan tangan, terima kasih telah membawa kami keluar. Saya menjabat tangannya, mungkin bencana bisa mengubah seseorang. Keesokan harinya, masa karantina berakhir. Kami ditempatkan di kawasan pemukiman sementara di pulau. Itu, sebuah resor yang terbengkalai kini menjadi kamp pengungsian. Kondisinya sederhana, tapi ada atap dan tempat tidur. Jauh. Saat pembagian kamar, Sukyang menemuiku. Kapten, aku ingin membicarakan sesuatu. Aku ingin bergabung dengan pasukan pertahanan pulau ini. Lukamu sudah sembuh, katanya sambil memperlihatkan lengannya. Hanya tersisa bekas luka yang samar. Bukti bahwa cakaran itu tidak menular. Kalau begitu, pergilah. Dia ragu sejenak. Chen juga ingin ikut, katanya. Chen berkata dia tidak ingin lagi bersembunyi di belakang orang lain. Aku mengerti, setelah mengalami semua ini. Setiap orang berubah. Biarkan dia pergi. Kehidupan di pulau itu sangat teratur. Pukul 6 pagi bangun dan dibagi tugas. Yang menanam sayur. Yang memancing. Yang memperbaiki. Setiap orang punya pekerjaan. Bekerja untuk mendapatkan makanan. Adil. Zhao Gong menjadi tulang punggung tim teknis. Generator. Dan penyaring air di pulau ini perlu dirawat. Li Zong juga berubah banyak. Dia mengorganisir tim pembagian barang. Sangat adil. Bahkan secara sukarela menyerahkan jatahnya kepada orang tua dan anak-anak. Bencana ini membuatku mengerti apa yang penting. Seminggu kemudian, Lin menemuiku. Kapten Chen, ada hal yang ingin ku minta bantuannya. Apa itu? Kami menangkap sinyal darurat. Dia menyalakan radio. Suara yang terputus-putus. Ini Yuncuan. Para penyintas memohon bantuan Yuncuan. Di mana kampung halamanku? Menara siaran di pusat kota setidaknya ada 200 orang. 200 orang, tapi wajahnya tampak muram. Situasi di Yuncuan sangat buruk. Seluruh kawasan kota dipenuhi oleh orang-orang yang terinfeksi. Seberapa parah? Perkiraan konservatif melebihi 100.000. 100.000 orang terinfeksi? Kita tidak mampu melakukan penyelamatan. Lalu mengapa kau memberitahuku? Karena dia ragu-ragu. Nama Anda disebutkan dalam sinyal itu. Apa? Dia memutar rekaman. Kapten Chen Yuanshan. Jika Anda menerima ini, keluarga Anda, istri dan anak perempuan, saya masih hidup. Saya harus pergi. Tidak bisa. Lin menolak dengan tegas. Terlalu berbahaya. Itu keluarga saya. Saya mengerti. Tapi, tidak ada. Tapi, jika Anda pergi sendirian, itu sama saja dengan bunuh diri. Kalau begitu, saya juga akan pergi. Kebuntuan, saya ikut dengan Anda. Sukyang juga, saya, Chen kecil. Hitung saya juga, Zhao Gong. Satu persatu, lebih banyak orang maju. Bahkan termasuk Li Zong. Kalian gila? Lin tidak percaya. Bukan gila, kata Tuan Li. Ini untuk membalas budi. Kapten, telah menyelamatkan kita. Sekarang giliran kita. Aku memandang orang-orang ini. Beberapa hari yang lalu mereka masih saling menyalahkan. Tapi, sekarang bersedia menemaniku berpetualang. Terima kasih, tapi aku tidak bisa. Jangan banyak bicara. Potong Sukyang. Kapan berangkat? Lin menatap kami. Menghela napas. Aku akan memberi kalian sebuah helikopter. Hanya satu. Helikopter satu-satunya di pulau ini. M171. Bisa menampung 20 orang. Bahan bakar hanya cukup untuk sekali pulang pergi. Satu kesempatan. Kapan? Besok pagi. Saat aktivitas para terinfeksi paling rendah. Malam itu aku mempelajari peta. Menara penyiaran berada di pusat kota. Dikelilingi gedung-gedung tinggi. Helikopter bisa mendarat di atap. Tapi dari atap ke dalam gedung. Entah berapa banyak terinfeksi di antaranya. Rencananya begini. Kataku pada para sukarelawan. Akhirnya ada 15 orang yang bersedia pergi.
Helikopter berputar-putar di atas atap. Pertama kirim tim pengintai turun. Pastikan aman baru menjemput orang. Jika tidak aman, segera mundur. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa. Semua tahu risikonya. Helikopter lepas landas pukul 4 pagi. Langit masih gelap. Suara gemuruh helikopter terdengar sangat nyaring di atas laut yang sunyi. Waktu penerbangan 45 menit. Semakin mendekati daratan. Pemandangan semakin mengerikan. Kota terbakar. Cahaya api di mana-mana. Apa itu? Seseorang menunjuk ke tanah. Sebuah kerumunan gelap bergerak perlahan. Itu adalah gerombolan terinfeksi. Ribuan, seperti gerombolan B. Jangan lihat, kataku. Tapi tak ada yang bisa mengalihkan pandangan. Inilah wujud kiamat. Pusat kota Yinchuan mulai terlihat. Kota yang dulu ramai kini menjadi reruntuhan. Menara penyiaran masih berdiri. Lampu sinyal di puncak gedung 30 lantai itu masih berkedip. Ada yang masih hidup, siap mendarat. Atap gedung kosong terlalu mulus. Malah membuat cemas. Tim pengintai turun. Dipimpin oleh Sukyang. 3 orang itu menghilang di lorong tangga. Menunggu 5 menit. 10 menit. Radio berdering. Aman. Di lantai 25. Berapa banyak? 237 orang. Lebih banyak dari perkiraan. Bisakah mereka naik? Tangga terhalang. Berapa lama untuk membersihkannya? 20 menit. Helikopter melayang di udara. Bahan bakar terus berkurang. 15 menit kemudian. Kelompok pertama penyintas muncul. Orang tua, anak-anak, wanita. Lalu aku melihat istriku. Putriku. Mereka kurus. Kelelahan. Tapi masih hidup. Ayah dan putriku berlari ke pelukanku. Istriku menangis. Aku juga menangis. Ayo naik ke helikopter. Orang-orang naik bergelombang. 50 orang. 100 orang. 150 orang, kelebihan muatan. Pilot memperingatkan. Tunggu sebentar, 200 orang sudah batasnya. Benar-benar bisa jatuh. Tapi masih ada lebih dari 30 orang. Kalian pergi dulu. Sukyang berkata kita tinggal. Tidak bisa, tidak ada pilihan. Dia mendorongku ke helikopter. Nanti akan kembali menjemput kita. Sukyang, cepat pergi. Para terinfeksi sudah naik. Dari lorong tangga terdengar. Mereka sudah ketahuan. Cepat lepas. Landas, helikopter mulai berangkat. Aku menatap atap gedung. Sukyang dan yang lain sedang mengatur pertahanan. Menggunakan pintu. Meja, kursi, apapun yang bisa dipakai untuk memblokir pintu tangga. Para terinfeksi menerobos keluar. Sukyang mengayunkan tongkat besi, Chen kecil di sisinya. Dan yang lain. Mereka bertarung. Untuk memberi kami waktu. Helikopter terbang semakin tinggi. Bayangan orang-orang di atap semakin kecil. Pandangan terakhir. Sukyang masih berdiri. Dalam perjalanan kembali ke Pulau Qingyu. Kabin pesawat penuh sesak. 237 orang selamat. Berdesakan di ruang yang dirancang untuk 20 orang. Ada yang berdiri. Ada yang duduk di lantai. Anak-anak duduk di pangkuan orang dewasa. Udara tipis. Beberapa orang mulai muntah. Berapa lama lagi? Tanya. Pilot dengan kepala berkeringat. 20 menit. Mesin mulai bermasalah. Bekerja di atas kapasitas. Suhu terus naik. Tahan. Kataku pada pesawat. Seolah-olah kepada teman lama. Istri bersandar di bahuku. Putriku memeluk pinggangku. Mereka terlalu kurus. Bagaimana kalian melewati hari-hari ini? Ada persediaan di ruang bawah tanah stasiun radio kata. Istriku dengan suara lemah. Tapi semakin sedikit. Jika kalian tidak datang. Dia belum selesai bicara. Sukyang dan yang lain akan baik-baik saja. Putriku tiba-tiba berkata sambil menyentuh helmnya. Tapi kita semua tahu kebenarannya. Lebih dari 30 orang terinfeksi menyerbu ke atap. 6 orang bertahan. Tidak ada keajaiban. Peringatan. Suara pilot berubah. Mesinnya berasap lagi. Matikan mesin kanan. Terbang dengan satu mesin. Ketinggian menurun. Buang barang berat. Tapi tidak banyak yang bisa dibuang. Semua orang jangan bergerak. Jaga keseimbangan. Tapi jika pusat gravitasi bergeser, pesawat akan kehilangan kendali. 10 menit. 10 menit terpanjang dalam sejarah. Akhirnya pulau terlihat. Siapkan pendaratan darurat. Tidak ada waktu untuk mendekati landasan, langsung menuju landasan pacu. Semua orang menundukkan kepala. Pendaratan yang keras. Roda pendaratan tidak tahan. Langsung patah, kulit tergores, percikan api, asap, dan suara gesekan logam yang menusuk telinga. Meluncur sejauh 200 meter sebelum berhenti. Tapi kami selamat. Semua orang selamat. Mereka membuka pintu. Orang-orang merangkak dan berguling keluar. Petugas medis bergegas membawa tandu, tabung oksigen, dan kotak P3K. Saya keluar terakhir. Kaki saya lemas dan tak bisa berdiri. Tanpa bantuan apapun, saya telah melakukannya. Saya tahu ada air mata di mata Sukyang dan yang lainnya. Mereka adalah pahlawan. Kata, pahlawan, terlalu berat. Malam pesta api unggun. Bukan perayaan, melainkan peringatan. Peringatan bagi mereka yang tak bisa hadir di sini. Lao Zhang, Xiao Zhou, Sukyang, Xiao Chen, dan tak terhitung orang tak dikenal. Li Zong membawa gelas anggur menghampiriku untuk bersulang bagi mereka. Kami bersulang, anggurnya sangat keras. Kapten, apakah menurutmu semua ini akan berakhir? Aku menatap langit penuh bintang. Di bawah langit malam tanpa polusi cahaya, Bima Sakti terlihat jelas. Akan berakhir. Kapan? Aku tak tahu. Mungkin besok. Mungkin tahun depan. Mungkin selamanya. Tidak. Aku tidak menjawab. Sebenarnya tidak masalah. Dia tiba-tiba berkata, yang penting kita masih hidup. Memang, hidup itu sendiri sudah merupakan kemenangan. Putriku berlari mendekat. Ayah, ceritakan kisah pesawat kepada kami. Sekelompok anak-anak berkumpul di sekitar kami. Mata mereka berkilau dalam cahaya api. Penuh rasa ingin tahu. Tanpa rasa takut. Mungkin inilah harapan bagi generasi berikutnya, orang-orang yang tumbuh di atas reruntuhan, mereka akan membangun kembali dunia. Baiklah, kataku, dulu ada sebuah pesawat. 3 bulan kemudian,
Kehidupan di Qingdao sudah teratur. Aku menjadi satu-satunya pilot di pulau itu. Jika masih dibutuhkan, helikopter itu sudah benar-benar rusak parah. Tidak ada suku cadang untuk memperbaikinya. Pesawat 747 di pulau itu pun hanyalah tumpukan besi tua. Namun, kami sedang membangun. Dengan memanfaatkan suku cadang pesawat, mereka berhasil membuat generator Henry, kursi kabin pesawat, diubah menjadi rangka rumah kaca. Daur ulang, segala sesuatu memiliki kegunaan baru. Istri saya membantu di pos kesehatan. Dokter di pulau ini tidak banyak. Setiap orang yang memiliki pengetahuan medis sangat berharga. Anak perempuan saya bersekolah di sekolah darurat. Ya, kami sudah bertemu. Sekolah tidak boleh membiarkan anak-anak kehilangan pendidikan. Pelajaran sejarah sangat menarik. Anak perempuan saya mengatakan guru menceritakan dunia sebelum wabah virus. Sebelum wabah virus, ini telah menjadi titik waktu. Seperti sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Pali sekarang menjadi anggota komite pengarah. Bertanggung jawab atas distribusi barang dan hubungan luar. Dia benar-benar berubah. Atau mungkin bencana itu mengupas topengnya. Memperlihatkan hati yang sebenarnya. Ada sinyal baru. Dia menemukan suara yang terputus-putus di radio saya yang terputus-putus. Para penyintas di berbagai tempat sedang mencari sesama penyintas. Kemarin kami berhasil menghubungi sebuah basis di Haizu. Katanya ada lebih dari 2.000 orang di sana, dan situasinya hampir sama dengan kami. Mandiri. Menunggu. Menunggu apa? Sebenarnya, tidak ada yang bisa menjelaskan dengan jelas. Mungkin menunggu para terinfeksi meninggal. Mungkin menunggu vaksin muncul. Mungkin hanya menunggu saja. Ada satu masalah. Lin mengatakan dalam rapat bahwa saat ini ada lebih dari 5.000 orang. Persediaan habis dengan cepat. Dengan kecepatan ini, kita hanya bisa bertahan sampai musim dingin. Harus menghemat dan mencari sumber baru. Ada ikan di laut. Usul seseorang. Tapi kapal penangkap ikan butuh bahan bakar. Jadi, buatlah kapal layar. Siapa yang bisa membuatnya? Diskusi. Dan perdebatan akhirnya mencapai kesepakatan. Kita mulai membangun kapal. Dari apa? Kulit aluminium pesawat. Apakah ini bisa mengapung? Seseorang meragukan. Baru saat itu kita tahu bahwa Zhao Gong memimpin desainnya. Sebulan kemudian, kapal pesawat pertama diluncurkan. Jelek, tapi yang penting bisa mengapung. Perlahan-lahan kami memiliki armada kecil. Untuk memancing, mengangkut barang, dan berpatroli. Pulau Qingyu berubah menjadi benteng di laut. Suatu pagi, penjaga melaporkan ada kapal mendekat. Semua orang menjadi tegang. Apakah itu para penyintas? Ataukah sebuah kapal nelayan yang bobrok? Ada orang di atas kapal yang mengibarkan bendera putih. Kami adalah para penyintas. Memohon perlindungan. Ada lebih dari 20 orang di kapal itu. Pucat dan kurus. Pakaian mereka compang camping. Dari mana mereka berasal? Dari Fuzhou. Mereka berlayar ke utara selama 2 bulan. Jarak laut lurus dari Fuzhou ke sini 500 km. Mereka ternyata menempuh perjalanan 2 bulan dengan perahu nelayan yang rusak. Apakah ada penyintas lain di sepanjang jalan? Di sepanjang pantai, banyak pulau yang dihuni. Semua orang bertahan. Kabar baiknya, manusia belum punah. Api peradaban masih menyala. Kami menerima mereka. Setiap penyintas sangat berharga. Musim gugur, kabar yang lebih besar datang. Ibu kota masih ada. Suara yang jelas dari toko radio. Ibu kota masih beroperasi. Meskipun wilayahnya menyusut hingga dalam lingkaran kelima, ketertiban masih terjaga. Mereka sedang meneliti berapa lama waktu yang dibutuhkan per detik. Tidak tahu, mungkin setahun, mungkin lebih lama. Tapi ini adalah harapan. Harapan yang sesungguhnya. Musim dingin tiba. Permukaan laut mulai membeku. Pagi pertama di akhir dunia timur. Persediaan memang semakin menipis. Porsi harian dikurangi. Hingga batas minimum. Tapi tidak ada yang mengeluh. Semua orang bersatu menghadapi kesulitan. Pali bahkan menyumbangkan seluruh porsinya. Pang masih kuat. Dia tersenyum sambil berkata bahwa dia memang sudah kurus banyak. Perut buncitnya, yang dulu kini sudah ramping. Ayah, aku lapar, kata putrinya tanpa mengeluh. Ini pertama kalinya. Aku memberikan makan malamku padanya. Kamu, tidak mau makan, ayah tidak lapar, katanya sambil menatapku. Tiba-tiba dia mendorong makanan itu kembali, dan kami memakannya bersama-sama. Anak berusia 8 tahun itu sudah belajar berbagi. Bencana membuat anak-anak tumbuh dewasa. Terlalu cepat, entah itu baik atau buruk. Saat dinginnya mencapai minus 20 derajat, bahan bakar habis. Semua orang berdesakan untuk menghangatkan diri. Orang-orang yang dulu asing, kini saling bergantung. Ada yang sakit, obat langka, hanya bisa mengandalkan kekebalan tubuh. Ada orang tua yang tak bertahan. Pemakaman sederhana, tanpa peti mati. Menggunakan papan kargo pesawat sebagai pengganti pemakaman laut. Membiarkan laut membawa mereka pergi. Tahun depan akan lebih baik, kata seseorang di pemakaman. Benarkah? Tak ada yang tahu. Tapi harus percaya. Kalau tidak, bagaimana bisa bertahan hidup? Musim semi akhirnya tiba. Es dan salju mencair. Sayuran pertama mulai bertunas. Tunas hijau di dalam rumah kaca. Begitu kuatnya daya hidupnya. Ayah, lihat, putriku menarik tanganku. Tomat yang aku tanam di pot ini berbunga. Bunga kuning kecil itu tetap mekar di atas reruntuhan kiamat. Akankah berbuah? Tentu saja. Aku mengusap kepalanya. Berita baru terus berdatangan. Basis-basis penyintas di berbagai tempat semakin meluas. Di beberapa tempat, bahkan mulai membersihkan. Jumlah orang terinfeksi di kota-kota berkurang. Mereka juga akan mati kelaparan. Tanpa makanan, mereka tak akan bertahan lama. Mungkin dalam setahun lagi, kita bisa pulang. Ada yang berteriak, pulang. Kembali ke rumah kita dulu. Tapi apakah itu masih rumah? Sinyal darurat masuk. Sinyal radio menyala. Ada penyintas di arah Yunchuan. Yunchuan, di mana Yunchuan? Di kawasan industri. Katanya mereka terjebak di sebuah pabrik. Ada lebih dari 50 orang. Bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang? Pabrik itu punya cadangan makanan.
Tapi hampir habis. Harus diselamatkan. Tapi bagaimana caranya? Tidak ada pesawat lagi. Membuatnya dari kayu, ada yang mengusulkan itu terlalu lambat. Saat kita sampai, mereka sudah diam. Aku punya cara, kata Zhao Gong tiba-tiba. Semua orang menatapnya. Balon udara. Untuk apa? Gunakan bahan parasut untuk balonnya, dan pembakar pesawat. Secara teori bisa dilakukan. Ide gila. Tapi tidak ada pilihan yang lebih baik. 3 hari 3 malam. Tanpa tidur. Balon udara itu selesai. Sederhana tapi bisa terbang. Aku akan saya menawarkan diri. Terlalu berbahaya. Kata istri saya sambil menahan saya. Harus ada yang pergi. Kalau begitu, saya juga ikut. Tidak, kamu harus merawat putri kita. Akhirnya, saya dan 2 sukarelawan lainnya berangkat. Balon udara perlahan naik ke langit. Orang-orang di seluruh pulau di bawah sana melambaikan tangan. Arah angin bagus. Menuju daratan. 2 jam kemudian, kami melihat reruntuhan kota di daratan. Dari ketinggian, pemandangan itu lebih mengerikan. Peradaban yang pernah ada kini hanya tersisa puing-puing. Di kawasan industri di sebelah barat kota, kami menemukan pabrik. Di atas atap ada orang yang mengibarkan bendera. Mereka masih hidup. Mendarat sangat sulit. Balon udara tidak seperti helikopter. Tidak bisa dikendalikan dengan presisi. Akhirnya kami mendarat di lahan kosong di samping pabrik. Para terinfeksi langsung berkerumun. Cepat, para penyintas berlari ke arah balon udara. Orang tua, anak-anak, wanita, dan beberapa wajah familiar, termasuk Sukyang. Dia masih hidup. Ceritanya panjang, katanya. Hari itu kami bersembunyi di dalam lubang lift, lalu melarikan diri sepanjang jalan sampai ke sini. Chen kecil juga tampak lelah, tapi matanya tetap teguh. Cepat naik, satu persatu memanjat keranjang gantung. Kelebihan beban, sangat kelebihan beban. Tidak bisa terbang, harus ada yang tinggal. Aku yang tinggal, kata Sukyang tanpa ragu. Tidak, aku yang tinggal. Kalian pergi dulu. Kapten, ini perintah. Aku melompat dari keranjang gantung. Segera balon udara mulai naik. Kami akan kembali menjemputmu. Teriak Sukyang. Aku melambaikan tangan sambil menatap balon udara yang terbang semakin tinggi. Dan semakin jauh. Para terinfeksi mendekat. Aku mengambil tongkat besi. Jika ini akhir segalanya, setidaknya aku akan mati berdiri. Orang terinfeksi pertama menyerang. Aku menggeser tubuh dan memukul kepalanya dengan tongkat. Yang kedua, yang ketiga, terlalu banyak. Lingkaran pengepungan semakin menyempit. Tepat saat itu, terdengar tembakan. Tembakan berturut-turut. Orang-orang terinfeksi satu persatu terjatuh. Sekelompok orang berpakaian kamuflase berlari mendekat. Tentara. Ini tentara. Kamu baik-baik saja? Tanya perwira yang memimpin. Baik-baik saja. Kalian adalah tim penyelamatan distrik militer timur Tiongkok. Kami sedang membersihkan di area ini. Tentara masih ada. Negara masih ada. Bagaimana dengan tempat lain? Pelan-pelan pulih. Jumlah orang terinfeksi sudah turun drastis. Diperkirakan sebelum akhir tahun, kota-kota utama bisa dibersihkan sepenuhnya masih ada 6 bulan sampai akhir tahun. Bagaimana situasi di Qingdao? Saya melaporkan secara rinci. Bagus. Kata perwira itu tetap jaga komunikasi. Kami akan mengirim pasokan secara berkala. Benarkah ini akan berakhir? Dia menatap kota di kejauhan yang asapnya mulai menghilang. Memperlihatkan kontur yang hancur. Berakhir. Ini baru permulaan. Rekonstruksi membutuhkan usaha beberapa generasi. Tapi dia berbalik kolonel. Masa-masa tersulit saya sudah berlalu. Saya diantar kembali ke Pulau Qingyu dengan kapal militer. Sepanjang perjalanan, saya melihat lebih banyak harapan. Pelabuhan yang telah dibersihkan. Dermaga yang kembali beroperasi. Bahkan ada tempat yang mulai memperbaiki jaringan listrik. Peradaban bangkit kembali dari reruntuhan. Setibanya di pulau, putri saya melompat ke pelukan saya. Ayah, kamu pulang, kamu pulang. Istri saya menangis. Air mata kebahagiaan. Malam itu, di pulau diadakan pesta api unggun yang meriah. Kali ini benar-benar perayaan. Qiang dan Chen kecil dikelilingi di tengah, menceritakan kisah pelarian mereka. Pali mabuk, menarik setiap orang sambil berkata, kita selamat. Kita benar-benar selamat. Lin mengumumkan keputusan penting. Mulai besok, kita bersiap kembali ke daratan. Tidak semua orang sukarela kembali untuk ikut membangun kembali. Aku, Sukyang, yang pertama maju. Aku juga, Chen kecil. Masukkan aku. Setengah dari orang-orang di kapal mendaftar. Termasuk aku. Kamu mau pergi? Tanya istriku. Aku pilot. Jika bandara dibangun kembali dan membutuhkanku dia mengerti. Kalau begitu, terlalu berbahaya kalau kita pergi bersama. Keluarga harus tetap bersama. Anak perempuanku memeluk kakiku. Ayah, kemanapun ayah pergi, aku ikut. Keesokan harinya, kapal pertama yang kembali ke daratan berangkat. 100 orang membawa alat dan benih. Penuh harapan, berdiri di haluan kapal. Menatap Pulau Qingyu yang semakin menjauh. Apakah tempat yang melindungi kita ini akan kembali? Tanya seseorang. Tentu saja. Kataku, tempat ini selamanya adalah rumah kedua kita. Kapal melaju menuju daratan. Matahari terbit mewarnai permukaan laut dengan emas. Hari baru, awal baru. Aku teringat kata-kata instruktur saat pertama kali mengemudikan pesawat. Tugas seorang pilot adalah mengantarkan penumpang dengan selamat ke tujuan. Aku telah melakukannya. Bukan hanya mengantarkan mereka ke Haimen, melainkan ke esok hari. Esok hari yang penuh harapan. Anak perempuanku menggenggam tanganku. Ayah, apakah nanti akan ada pesawat lagi? Tentu saja. Kataku, kalau begitu, apakah ayah akan terbang lagi? Tentu saja. Bolehkah aku terbang bersamamu? Tentu, suatu hari nanti kita akan terbang lagi. Terbang bebas di langit yang tak berawan.